Pemirsa, ya, Aiman Ricky ini dia itu lagi mau main film layar lebar. Nah, kita udah kompakan sama produsernya untuk dia harus potong rambut dan diwajibin potong rambutnya di barbershop ini. Nah, sebetulnya semua orang barbershop ini isinya udah kita ganti sama agent-agent kita. Sore. Iya. Mas Cungkringnya ada nggak? Oh, Mas Cungkring. Ini Aiman. Aiman. Iya. Mas Cungkringnya ada? Hah? Cungkring. Gendir, dia nyariin cungkring, bilang aja dia udah dipecat gara-gara dia nggak sengaja motong kuping orang, tapi tangan lu sampai peraga ini kenain kepala dia, rambut dia, sama kuping dia, lu kayak toyor dia. Oh, ini kebetulan cungkringnya udah dipecat Mas dari sini Mas. Dipecat. Padahal kan saya tuh tadi disuruh sama produser saya untuk sini. Ya. Dipotong sama Cungkring. Ya gini Mas, jadi kemarin itu si cungkring itu kan baru motong rambut gini Mas. Maaf ya. Baru motong rambut gini terus kupingnya ada Mas. Langsung kupingnya putus. Tunggu dulu deh Mas. Saya telepon dulu deh. Oh, masih kayak nggak percaya. Ya enggak, kan saya disuruhnya tuh ketemu sama Cungkring itu. Tunggu bentar deh. Halo, Pak. Saya udah di barbershopnya nih. Terus katanya Mas Cungkring itu nggak ada. Iya Pak. Si Cungkring itu katanya motong telinga orang. Mungkin deh lu. Iya, Bapak ini nggak salah tempat Pak. Udah Pak, nggak usah lah Pak, nggak usah di sini Pak. Cabut aja Pak. Oke, dia mau pergi, tahan dia. Jangan sampai dia pergi. Mau kemana? Saya mau pulang Pak. Nggak bisa. Saya nggak percaya Mas kayak gini. Udah Mas, tenang aja. Pokoknya yang penting sampean percaya sama kita. Tunggu Mas. Kenapa penuh begini nih? Saya juga lagi buru-buru, nggak ada waktu nih soalnya. Tenang aja Mas, kita itu udah biasa megang rambut-rambut artis. Jadi kalau rambut-rambut udah kayak gini, Kok nggak ini sih Mas? udah tenang aja. Yang namanya rambut ya Mas, saya masih bisa sopan nih sama Mas. Kalau kayak gini caranya saya juga bisa kasar. udah tenang aja ya. Diam dia lo. Gue mau nelfon manajer gue dulu nih. Depan. Gue baru kali ini banget, gue ke barbershop rambut kayak gini. Gak sopan tau gak sih lo? Ya juga situ juga baru kali ini hari. Diam lo, diam. Mbak, ini kan aku udah kesini. Mbak, kalau aku misalkan cabut aja boleh gak sih Mbak? Potong kali ya. Udah dia gak mau deh Mbak. Oke, lo bikin panas dia. Lagian rambut jelek begini juga apa-apaan sih, gak ada seleranya banget. Rambut model jelek kayak gini gimana? Masih kurang terang. Jadi Mas, jangan banyak ngomong. Ya sih itu yang tadi bikin waktu saya kebuang. Tapi tolong ya, tolong kalau bisa hargain gua. Mas, bisa potongin saya nggak sih Mas? Bro, kita yang paling spesial. Yaudah deh. Coba, sekarang ini penuh banget gini nih. Ya, Saya Pak. di mana nih? Oh tenang, buat Mas Aimin. Aiman Mas. Ya itu tadi lah namanya, soalnya nggak pernah dengar di kuping saya kalau artis itu biasanya kayak Saipul Jamil kayak itu pernah dengar, tapi kalau saya ini baru kali ini. Wah, Mas, ini saya udah ngehargain Mas banget nih. Saya nggak jelek-jelekin Mas, saya udah bisa ngehargain Mas. Tolong ngehargain saya deh. Yang dari tadi saya hargai. Jadi Mas buruan deh. Iya. Ngomong banget, di mana nih? Suruh naik ke atas mobil-mobilan, tempat cukur buat anak kecil, tempat buat potong rambut anak kecil. Oke, setuju? Oke, setuju ya. Itu dong. Ya, Dari tadi. Udah ikutin saya aja. Oke, yuk. Wow, silakan naik. Naik ini. Loh, lah yang penting kan udah kita siapin. Masih kenapa lagi sih? Mas, ini yang lain tempatnya bagus. 1, 2, 3. Ini masa saya tempat anak-anak sih? Ya buat kepalanya gimana? Enggak, maaf. Soalnya nggak buta kan? Enggak. Nah, kalau nggak buta kan tahu sendiri kalau ini penuh kan? Ya kan kata saya juga saya tempat lain, nggak usah di sini. Udah di sini aja ngikutin. Apa yang diperluin lagi? Terus duduk saya gimana Mas? Duduk aja, duduk. Wah, ya terus ini tempat kepalanya gimana? Oh, maaf. Silakan berkata dulu. Saya ambil tempat kepala. Oke, dia kan minta buat tempat kepala, lokasi yang buat di mobil tuh, buat taruh kepala, tapi itu mobil tuh taruh di lehernya dia. Tempat kepala. Oke, udah tak siapin. Pas banget ya. Udah deh, Mas jangan macam-macam sama gua. Santai bro, santai. Saya dari tadi menghargai Mas. Mas kenapa nggak menghargai saya? Oke, udah santai aja ya. Mas ya. Tolong cari tempat buat saya nggak mau di sini. Oke, coba
pemirsa. Jadi itu orang yang lagi dicukur di sini, dipotong rambut di sini juga adalah orang-orang kita semua tuh. Ya, oke. Benny, lu marah, berisik banget sih. Nah, lu lempar anduk yang ada di tempat lu, ya di lu lempar ke arah mukanya dia. Kalau nggak saya cabut. Ribut. Semua berdiri, semua pisahin. Bang, dari tadi gua ngeliatin lu, berisik banget bang. Gua jadi nggak nyaman gua. Lo cabut sama gua dong. Udah. Udah lu cabut dah. Ya, maaf ya. Ya oke deh, silakan. Enggak sebenarnya situ. Ya lu bang. Kok malah nyalain kita, orang yang lain aja ngehargain kita kok. Lo kerjain deh. Nah, Gue cuma kerjaan doang nih. biasa aja, nggak usah nyolot kayak gitu. Lu tutup kepalanya, lu tutup kepalanya kayak matanya lu tutup. Pokoknya lu pakein anduknya atau celemeknya yang buat tutupin badan tapi ke kepalanya dia. Ya sama aja kalau masalah kesabaran kita juga masih sabar, orang yang lain aja anteng-anteng, situnya aja yang kebanyakan. Kenapa lagi sih Om? Ini gue udah gak habis kesabaran gue nih cabut nih. Enggak, nanti dulu, enggak, ini Gak mau gue gak mau. Dia lu minta maaf biar dia mau dipotong duduk di situ. Ya maafin dia. Sebenernya gue kehilangan kerjaan gue daripada kayak gini. Gendir. Bang Mas Aiman Riki kan? Iya mbak. Yang kerja sama Mas Film kan? Iya. Mas, tadi kan mau dipotong sama yang namanya Cungkring. Iya mbak. Iya, Cungkring itu emang paling bagus motongnya di sini loh. Dan dia tuh karyawan terbaik Dan sini kita. kenapa ini mbak? Hah? Sini kenapa? Saya emosi nih sampai saya tadi berantem sama pelanggan di sini. Loh, emangnya kamu kenapa? Mbak, ini orang nih udah potong rambut saya, gak sopan sama saya, gak ngehargain saya. Nih pecat aja nih orang ini nih. Enggak, dia yang megang-megang rambut saya, Mbak. Ngaji gua ngapain udah potong rambut lo? Ngapain saya bikin-bikin, Mbak? Beneran, Mbak. Mas, sebelumnya saya minta maaf ya Mas ya. Iya mbak, saya ngerti. Tapi ini tolong nih orang dipecat aja mbak. Tapi saya tahu semua karyawan saya itu nggak ada yang pernah jelek. Dia ini sopan banget loh Mas. Dia nggak mungkin kayak gitu. Apa ya? Mbak harus lihat dong, di sini nggak ada CCTV apa? Ada CCTV kita banyak dan saya juga perhatiin dari tadi dia sopan. Dia bisa melayani dengan baik. Mas, tadi mas lihat kan? Ini orang ini nggak sopan sama saya. Dia baik tuh. Tuh kan, Eko aja bilang dia baik. Ini pada buta nih semua. Hah? Buta gimana? Mas Aiman tuh jangan kayak gitu Mas. Dengerin ya Mas ya. Mbak ini kalau bukan karena kerjaannya nggak akan kesini mbak. Loh, emang Pak Surya bilang, itu sutradaranya bilang, Mas Aiman tuh mau potong rambut sini karena kita memang ada karakter khusus yang harus kita bikin. Gitu Ya, loh Mbak, saya Mas. juga tadi mau potong sini, tapi kok kayak gini? Orangnya sih kayaknya nggak mau. Oke, bilang aja, saya yang tanggung jawab di sini. Ya pokoknya semua akan saya potong seperti yang Pak Produser Pak Surya mau. Daripada saya dimarahin sama Pak Surya, ayo dipotong sedikit aja. Bukannya kita sombong, Mas. Kita emang, saya tanggung jawab, saya Saya bertanggung mau jawab. mudahan aja mbak. Enggak, Mas, saya mohon banget, saya bertanggung jawab. Karena kita udah kerja sama, Mas. Minta tolong banget, Mas. Saya yang tanggung jawab. Oke ya. Iya, Ini kalau kenapa-napa, iya. udah borong. Nggak usah, Mas. Jangan dikotorin dong tangannya yang ganteng ini. Saya nanti yang akan ngegorok dia. Oke, Mas. Nanti tak siapin gorok. Disiapin dong, diiniin. Potongnya yang kayak sesuai dengan Pak Surya itu ya. Siap. Ya, diginiin gitu ya. Loh, enggak, maksudnya ini cuma nyontohin doang, Mas. Lo kok gitu sih mbak? Loh, enggak. Dia udah kurang ajar sama saya. Kok mbak juga kurang ajar sama saya? Loh, iman saya kurang ajar. Saya cuma ngajarin dia biar hati-hati yang gitu loh, gitu doang. Maaf lo, Yo. Jangan sabar. Wah, Sabar, Mas. kayak gitu Ganteng-ganteng masa nggak sabar Jadi sih? kelihatan. Apalagi sih, Om? Ini lo ngerjain gua apa gimana sih? Gendir. Ya, Bu. Jangan kekencengan dong, Gendir. Jangan, Nggak bisa Bu. napas artisnya. Ini gak usah pakai ginian deh. Deket gua. Ini, Mbak. Nanti Oh. rambutnya kemana? Ya udah, kalau- Katanya nggak mau pakai ini. Takutnya nanti baju glosor. Biar gini. Mau pakai lepasan. Iya. Oh, ya. Ini aja, ini aja. Oh, ya, yang mana ya? Banyak maunya ya. Mbak, ini saya bukan banyak mau. Situnya yang kurang ajar sama saya, macem-macem. Oh iya.
Iya. Oke Gendir, lu udah gua kasih rambut orang lain, lu keluarin dari kantong lu seolah-olah lu motong rambut dia asal-asalan ya. Lu pura-pura pegang gunting tuh sama rambut yang lu udah pegang padahal rambut orang nih, rambut orang lain. Seolah-olah rambut yang lu pegang itu adalah rambut potongan hasil potongan dia ya. Gendir, Ya, Bu. buruan. Oke, Bu. Gendir. Langsung saja ya, Bu. Gendir kok? Lah, banyak gitu sih Gendir. Oke, Adel lu panasin. Ih, rambut belakangnya dipitak, rambut belakangnya dipitak. Nah, dia kan nggak bisa ngeliat ke belakangnya, jadi dia akan percaya nih bahwa rambut belakang jadi pitak gara-gara dipotong Gendir. Lo potong lah. Lo biasanya nanya dulu dong Pitak gimana loh ya. Gendir, itu pitak. Wah. Pitak. Rasanya dia ngajak ngobrol terus Ibu, jadinya kepotong segitu. Lo belum ngomong apa-apa, biasanya potong rambut tuh nanya dulu gimana potongannya. Ini ada contohnya gambarnya. Udah ahli. Tapi emang maksudnya bisa gini loh, pitak. Mbak, nggak ada kayak ngomong kayak gitu ya? Emang nggak percaya orang apa? Bukan, itu karakter pemeran utama begitu. Nah, kayak gitu kok, cuma di dapur aja di sampingnya. Terus ini aja terlalu tebal nih gitu doang. Itu mah model dulu, zaman sekarang tuh pitak. Nih ya, saya ngomong apa tuh ya? Ngomong langsung nih. Udah tempelin aja ke kumisnya, tempelin ke kumisnya. Ini kan kayak gini, udah. Gua cabut, gua nggak mau. Ini, jangan potong di sini deh mas, nih orang-orang aneh nih. Udah ya. Dari tadi gua udah sabar sama lu. Lo motong gua nih seenak jidat lo. Sombong banget sih. Nih, pas dia kagak ada bilang ngomong kayak gitu, cuma potong samping udah tenang aja, biasa doang kok. Mas Surya mintanya pitak. Kagak ada ngomong kayak gitu. Kamu tuh udah dibalikin masih marah-marah lagi. Gua lagi. Gua aja. Mbak tolong ngertiin saya Mbak ya. Iya, Saya sekarang mau pulang, tolong jangan tahan-tahan lagi. Biar saya kerjanya udah batal, udah biasa aja sih kok. Saya santai kok. Sekarang saya gini ya, gimana? Kenapa Mbak gak dapat untung dari sini? Kita justru pengen mau mengembalikan rambut Mas. Tadi kan dipotong, salah potong. Kan? Oke, ya udah nih rambutnya saya sambung lagi deh. Mau saya extension. Mau kemana? Ke hidung, ke kumis? Mau jadi bulu hidung? Ya, kenapa kan tinggal di extension ke hidung? Kalau ke hidung, Wah, aneh nih. Orang aneh nih. nggak tahu, nggak gaul sih. Orang tuh lagi banyak Ya, kayak nih, gitu. nih, ntar hubungannya sama manajer gua, lo gimana lo ganti rugi sama gua. Di mana? Dia mau pergi. Sampai, dia marah banget. Ini rambut gue, aset gua, gimana sih lo? Kerjaan gua. Lah, ada juga situ Mas yang ganti rugi ke kita. Lah, lu yang ganti rugi sama gua dong. Yaudah, pergi. Di depan siap. Langsung, Afni, lo pura-pura hamil di depan mobilnya. Kita tolong karena lo pendarahan. Lo mau melahirkan ceritanya. Mbak, mau melahirin Mbak. Astagfirullahaladzim, sakit. Ini aku udah mau lahiran loh, Mas. Aduh sakit. Tolong. Aduh ini kenapa lo berdarah-darah gini? Aduh, Mas, sakit. Ya Allah. Bantuin ya Mbak. Aduh. Yo. Oke, sekarang masuk agent Julio. Kita akan masukin agent Julio pura-pura jadi suaminya yang akan protes istrinya mau dibawa kemana. Oke, Julio langsung dia kan mau masukin ke mobil tuh. Ini istri saya mau dibawa kemana? Aduh, Mas, tolong bantuin dong. Mas, bantuin dong. Aduh, kayak Ini mau ngelahirin Mas. aduh. Kamu ngapain istri saya? Ini istrinya mau ngelahirin, ayo kita bantuin. Kamu ngapain istri saya? Kok jadi marah-marah sama gua sih? Mas, ini anak pertama saya ya. Iya, gua mau ngebantuin lagi kita bawa ke rumah sakit, gimana sih? Ini dia mau melahirkan, kamu harus tanggung dan bayar biaya persalinan dia. Mas, ini kamu harus tanggung jawab ini. Saya minta duit. Mas, Tanggung jawab. daripada Mas marah-marah, kasihan itu istrinya. Hei! Ini istri kamu atau istri saya? Istri lu lah, ya lu tanggung jawab dong. Ya saya minta tanggung Gua jawab.
bantuin. Tadinya istri saya tuh nggak apa-apa. Terus tiba-tiba jadi kayak begini. Kamu harus tanggung jawab. Diapain istri saya? Saya tadi tinggal istri saya sini, saya mau cari obat buat istri saya. Ternyata saya balik, istri saya udah begini. Kamu pengaruh Bukan obat. gara-gara gua tadi kesini mau ke mobil tiba-tiba ada di situ. Ya Gua bertanggung nggak mau jawab urusan. dong. Terserah di sini. Ini lo mau ngapain terserah. Kamu nggak begitu. Saya apa? Oke, Agra. Dia kan tadi masih bete sama lo. Tadi Agra yang di salon. Oke, sekarang Agra lo masuk lagi, lo ikut ramein, lo provokasi di sini. Dia harus bertanggung jawab. Istri saya pendarahan. Tadi saya tinggali baik-baik. Saya datang dia sudah pegang-pegang istri saya. Mbak, Hah? ini saya masih marah sama dia juga nih. Jangan-jangan pas sama emosi sama saya, ibu hamil pas dorong ya? Betul. Dong, gue Betul, juga masih punya perasaan ini Kau cewek. tadi udah pernah gangguin Mbak? Nih. Hah? Kau punya otak nggak? Ini kau lihat ini ibu hamil loh. Lo jadi nyalahin Jangan begitu. Kau udah marah-marah. Saya Gak bisa, Mbak. Nih, yang lebih marah. Oke, dia udah emosi banget karena ini kayaknya ini puncak udah klimaks dari segala macam emosi yang dia hadapin tadi dan ini kayaknya puncaknya nih. Jadi gimana sih ceritanya? Hah, ini suami. Ini emang suami saya, tapi tadi nggak sengaja saya kedorong sama dia, wah, Pak. Mbak, ini bohong banget nih. Tadi kan berantem di sini Ah. sama saya, emang mungkin dia emosi. Tapi mungkin aja sih karena emosi malah ngedorong ibu hamil. Kok jadi mana, Mbak? Enggak. Mau lahir ya? Hah? Mas, Oh, mau lahir. ngebantuin bininya nggak nih? Ya ampun, pingsan. Aduh. Oke, sekarang warga masuk, gue bilang dia jahat banget. Warga masuk. Minta aja orang-orang sini untuk masuk nih. Ini bang, ini nih orang ini dorong istri saya sampai begini. Orang ini nih. Kok jadi gua sih? Coba orang sampai di sini, bang. Lihat ganteng begini, hatinya busuk banget. Lihat ini saya udah begini. Saya Gua dong. Iya, saya mau tanggung jawab, saya mau bawa dia ke rumah sakit. Ini dari tadi mau saya mulu nih. Oke, masuk aja satu-satu ya, masuk aja satu-satu. Nih, kita masuk. Ini Aiman Riki ini marah banget. Dia biasa nggak pernah semarah ini dan dia berhasil kita buat emosi. Aduh, kenapa lagi nih? Wah, Mas, ini kenapa nih? Ini orang gila nih, itu orang gila nih. Kenapa kau ninggalin aku tadi, Bang? Mbak, ini ngapain di sini nih? Mbak, Aku ada dari di sini semuanya nih. Bang. Lo tadi di rumah gua. Ini tadi gua di rumah gua jadi orang gila. Woi, istri saya Orang gila. bagaimana? Ini istriku, aduh saya. Wah. Jawab dong, Mas. Istriku bagaimana? Istriku bagaimana? Misi yang jual kolak siapa? Yang jual kolak ya? Yang jual kolak siapa ya? Ibu jual kolak ya? Ibu yang jual kolak ya? Pasti gara-gara lu kan. Apaan sih? Gara-gara lu kan. Apa? Ini bawaan lu. Aiman ngapain sih, Man? Ini pasti bawaan lu Enggak, kan. gue lagi mau beli kolak. Malah bohong. Ah, serius? Ganti. Mas, Ini pasti gara-gara Bang Bibir kan. Enggak, gue lagi mau beli kolak sama ibu ya. Beli kolak. Enggak, lo lagi syuting apa sih? Ya. Lo ada di hari yang Lu tahu kan nggak pernah marah-marah. Gua nih potong rambut gua nyampe pitak nih. Nah, lo nggak lihat kan? Iya. Sebetulnya kita nggak motong rambut lo, rambut yang tadi ditunjukin rambut orang lain. Jadi lo aman rambut lo. Ini benar-benar hari yang aneh, benar-benar aneh. Orang-orangnya gila-gila banget, acting-actingnya keren. Gua angkat tangan, gua angkat jempol. Aduh, gua nggak pernah nih marah kayak gini nih. Lo lihat kan, gua kalau di sini tuh nggak pernah marah. Ini gua marah sebenarnya.